Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam ahoy. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi Bapak ucapkan. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan terus menjaga protokoler kesehatan. Hari ini, di pagi ini, kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 dengan materi menganalisis ciri-ciri dari kebahasaan teks fabel. Di kompetensi 3.12 kita nanti langsung menelaah unsur kebahasaan dari teks fabel. Kemudian nanti kita akan memerankan isi fabel dengan apa yang dibaca maupun yang diperdengarkan. Setelah pembelajaran ini selesai, siswa itu diharapkan untuk mampu menemukan ciri dari kebahasaan teks fabel, serta nanti kita akan mencoba bagaimana cara memerankan fabel itu dengan baik. Baik Ananda, kita masuk ke ciri-ciri kebahasaan teks fabel. Sebuah ciri kebahasaan dalam teks fabel biasanya memunculkan karakter-karakter binatang. Dan biasanya karena munculnya teks fabel berbentuk binatang, maka karakter itu unik. Dan bahasa yang disampaikan adalah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, seperti bentuk imajinasi atau khayalan yang muncul. Dan ini munculnya beberapa kata-kata dan pilihan diksi yang menjadi latar dari ciri kebahasaan di sini. Yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Di dalam ciri kebahasaan, pilihan kata di sini adalah selalu memudahkan pembaca untuk mengimajinasikan, sehingga pilihan kata yang dipilih adalah pilihan kata yang jelas dan tampak. Perhatikan contoh dalam menuliskan latar berikut ini, dia menggunakan diksi-diksi pilihan kata yang menjadi indah dilihat, seperti ini. Nah, di bagian diksi ini, dia memunculkan imajinasi menunjukkan latar, baik latar suasana, latar tempat, maupun latar waktu. Di latar suasana, ada kata-kata di sini, hangat, sinar matahari, menyentuh kulit burung hantu. Di situ terasa diksinya itu nampak untuk mengambil perhatian pembaca, agar pembaca tetap dalam kondisi membaca dengan baik. Di latar tempat, ada kata telaga 3 warna. Ini menunjukkan pilihan kata seolah-olah pikiran pembaca itu akan menerawang ke bentuk telaga itu gitu. Kemudian latar waktunya kala itu pada zaman dahulu, disitulah pilihan kata yang bermain. Ada lagi contoh yang lain, misalnya di siang hari yang terik, di malam hari yang syahdu. Itu contoh dari latar waktu. Seperti itulah contohnya. Ciri yang kedua, dia menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna. Misalnya pada kata senang, bersamaan artinya dengan riang dan gembira. Kemudian ada lagi kata tidak teratur, bersamaan sinonim dengan berantakan. Kata sedih bersinonim dengan kata merana. Nah, ada lagi antonim. Antonim itu artinya lawan kata. Misalnya kata besar berlawanan dengan kata kecil, tua berlawanan dengan kata muda, dan suka berlawanan dengan kata duka. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, dalam penggunaan cerita fabel ini sering muncul kalimat-kalimat langsung untuk menyatakan ucapan-ucapan yang diucapkan secara langsung kepada orang lain yang dituju. Kalimat langsung ini ditandai dengan menggunakan tanda petik. Ada beberapa ciri yang menjadi ciri dari kalimat langsung. Pertama tadi sudah saya katakan, dia menggunakan tanda petik. Kemudian intonasi yang diucapkan itu selalu tinggi. Dia bentuk kalimatannya. Jadi kalau dia kalimatnya kalimat datar untuk kalimat berita. Dan kalau tanda seru dia dilakukan dengan intonasi kalimat perintah. Nah, yang terakhir dia menggunakan ciri kata ganti orang pertama dan menggunakan kata ganti orang kedua. Itulah ciri teks kebahasaan dalam kalimat langsung ini. Nah, Nanda, bagaimana cara kita mau mengetahui di mana letak-letak kalimat langsung itu? Ada 3 cara mengetahuinya. Pertama, bisa kita tahu letaknya itu di awal sebelum petikan. Jadi kalimat pengiring sebelum petikan. Misalnya seperti contoh ini. Ulu kembali berseru, itulah pengiringnya, baru percakapan-percakapan si Ulu dalam tanda petik. Kemudian, ciri yang kedua ada kalimat langsung dengan kalimat pengiring setelah petikan. Jadi kalimat pengiringnya letaknya di akhir. Jadi percakapan-percakapan langsungnya di awal. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu tidak lihat betapa mungilnya tubuhku. Nah, itu percakapan-percakapan baru ujungnya sahut semut. Nah, kata sahut semut ini menyatakan dia bentuk pengiring setelah petikan. Nah, di bagian ketiga untuk kalimat langsung dengan menggunakan kalimat pengiring, letaknya di tengah. Nah, di tengah petikan ini misalnya percakapan di awal ada di tengah, kalimat pengiringnya baru percakapan lagi di akhir. Seperti contoh ini.
Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak kecil seperti waktu Brudu dulu sudah biasa berenang. Masa kau tidak bisa berenang? Berenang itu kan sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Nah, pada kata itu kalimat pengiring. Baru percakapan lagi. Dan ditendangkannya ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu itu kan pendek. Nah, itu percakapan juga. Jadi dia letaknya di tengah kalimat pengiringnya. Sekarang kita bicara kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan atau memberitahukan kondisi perkataan orang lain dengan bentuk kalimat berita. Ciri-cirinya ya bertolak belakang dengan kalimat langsung. Biasanya tidak menggunakan tanda petik, dan intonasinya membacanya ya datar saja. Kemudian ada perubahan-perubahan kata ganti orang di situ. Misalnya kata ganti saya, misalnya gini, aku tidak mau. Maka kalimatnya jika dia menggunakan kata tidak langsung, dia mengatakan bahwa dia tidak mau. Nah, seperti itu. Jadi saya diganti dengan kata dia. Dia menjadi orang, saya atau nama orang digantikan. Atau kata ganti orang kedua atau kata ganti pertama jamak berubah menjadi kata ganti kami, kita, mereka, kalian. Nah, seperti itulah contoh pergantian kata ganti dalam kalimat tidak langsung. Ciri yang keempat adalah penulisan kata seru. Tanda koma itu dipakai untuk memisahkan kata seru. Misalnya seperti ini. Oh, koma. Ya, koma. Wah, koma. Aduh, koma. Nah, ini tanda-tanda seru ini disertai dengan tanda-tanda koma dan kata-kata lain yang terdapat dalam kalimat. Nah, inilah dia contoh-contohnya. Ciri selanjutnya adalah menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau membatasi yang letaknya itu di depan kata benda atau di depan dari kata sifat. Kata sandang ini tidak mempunyai makna tersendiri. Nah, makanya makna atau arti dari kata sandang itu bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang ini masih dipakai dalam bentuk bahasa Indonesia, seperti misalnya kata si dan sang. Penggunaan dalam kalimat tersebut, ini coba bedakan. Ada dua kalimat penggunaan si dan sang ini. Kalimat pertama, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Kalimat kedua, kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Perhatikan dua kalimat ini. Kalau seandainya kalimat pertama itu si-nya itu tidak menggunakan kata huruf kapital, itu karena dia menunjukkan bukan kata-kata sapaan. Nah, di kalimat pertama itu ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama orang. Jadi bukan merupakan nama, dia makanya huruf kecil. Tetapi jika dia kalimatnya itu merupakan nama atau nama julukan atau panggilan, maka harus menggunakan huruf kapital seperti yang ada di nomor 2 ini. Ciri berikutnya adalah penggunaan kata depan. Dalam cerita-cerita fabel sering menggunakan kata depan di, ke, dan pada, serta dari. Kalau dari menunjukkan asal tempat, kalau ke menunjukkan arahnya, tepat juga. Kalau di menunjukkan tempat, sedangkan kalau pada juga menunjukkan waktu. Ada perbedaan antara di dan ke sebagai kata depan dan di dan ke sebagai awalan atau imbuhan. Bedanya, kalau yang kata depan tulisannya dipisah dan berjumpa dengan kata keterangan, maupun keterangan tempat maupun keterangan waktu. Sementara kalau dia ke, dia berjumpa dengan yang berbentuk awalan atau berbentuk imbuhan. Di dan ke-nya tulisannya dirangkai kalau berjumpa dengan kata bentukan kata kerja. Seperti misalnya dipukul, atau juga kata sifat. Ketua, tulisannya dirangkaikan. Itu bukan kata depan, tapi dia kata berbentuk awalan. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara memerankan isi fabel. Perlu kalian ketahui, kalau kita mau memahami fabel, langkah pertama kita harus mengetahui dulu siapa tokoh utama yang akan kita perankan. Ingat, tokoh utama itu berhubungan dengan perwatakan dan apa yang akan kita bawakan. Misalnya kita akan membawakan tokoh utamanya, misalnya singa. Apa sih perangai singa? Maka kita akan membawakannya sesuai dengan karakter itu, gitu. Misalnya lagi perangai kancil, apa ya perangai kancil? Biasanya cerdik, maka dia akan memerankan peran itu. Nah, di bagian ini coba perhatikan contoh fabel berikut ini berjudul Cici dan Serigala.
Cici dan Serigala, karya Lilik Hoyer. Sore itu, anak kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi, bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkusan plastik. "Hei teman-teman, lihatlah!" Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. "Wah, makanan teman-teman!" teriak Upi. "Asik, sore ini kita makan enak!" Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. Kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka," gumamnya dalam hati. "Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak tukang kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika kita kususul kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia?" Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar dari wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, bruk! "Ah, tolong!" Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici pun memutar otak, mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya dia dapat ide. Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka itu kujemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi?" Cici berusaha mengelabui serigala itu. "Baiklah, aku segera mereka, tapi aku harus ikut di belakangmu," jawab serigala. "Pelan-pelan saja ya jalanmu supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan." Cici pun berlari ke arah temannya yang ditinggalkannya tadi, sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Ups! Kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. "Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku." "Ini aku, Ci. Bukalah matamu ini. Ini Upi dan Pusi. Ayo cepat, Ci." Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringatnya pun bercucuran. Cici menangis tersuduh-suduh. "Maafkan aku teman-teman, aku bersalah pada kalian, aku telah berbohong." Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. "Sudahlah, Ci, kami memaafkanmu," kata Pusi dengan bijak. "Terima kasih kawan, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi," jawab Cici dengan tulus. Baik Ananda, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tadi. Asik kan ceritanya? Sekarang coba kalian Bapak suruh untuk memerankan, tapi peranannya hanya sepenggal-sepenggal saja. Nah, amati dulu ke-6 gambar berikut. Nih, kita gambar pertama, gambar kedua, sampai gambar ke-6. Coba dari masing-masing gambar itu, kalian perankan dengan menggunakan rekaman suara. Kemudian kalian ceritakan dengan ekspresi mimik kalian seolah-olah kalian berada pada gambar pertama. Di gambar pertama ada gambar singa yang sedang menangkap si Cici tadi. Apa kata-katanya? Silahkan perankan. Kemudian di gambar kedua, gambar si Cici itu minta tolong. Apalah kata-kata yang diperankan di situ? Silahkan rekam, kemudian perankan dengan baik. Begitu juga selanjutnya sampai ke gambar ke-6. Oke, silahkan perankan dengan baik. Jangan lupa perhatikan gambar berikut ini. Baik Ananda, kita sudah mencoba untuk melatih memerankan cerita tadi. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Kerjakan itu di rumah, bagaimana cara kalian memerankannya dengan baik. Sesuai dengan cerita tentang Cici dan serigala tadi. Silahkan kerjakan, direkam dengan menggunakan rekaman dengan baik. Nanti kirimkan ke Bapak ya hasil jawabanmu atau hasil pekerjaanmu itu. Sampai di sini pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.